bagian dari manajemen perjalanan gitu. Kenapa packing itu penting gitu ya? Karena di packing itu untuk kenyamanan kita saat mendaki nanti dan persiapan gitu ya. Ya, persiapan untuk logistik baik itu alat maupun makanan untuk nanti kebutuhan kita di pendakian ya gitu. Lalu mungkin yang pertama itu di dasar carrier yang harus kita masukin adalah alat tidur, alat yang ringan atau alat yang dipakainya itu nanti gitu ya. Yang dilakukannya nanti gitu. Jangan lupa kita taruh dulu matrasnya di dalam carriernya kayak gini ya. Tapi sebenarnya opsional sih ya, mau kayak gimana cuman kita pakainya cara yang kayak gini gitu. Carriernya dimasukin matrasnya dimasukin ke dalam carrier. Nah, untuk mungkin ini untuk backupan gitu ya, nanti biar nggak hujan, ini juga kita pakai trash bag gitu agar barang-barang yang ini tuh tidak basah gitu. Nah, yang pertama mungkin kita bakal masukin dulu sleeping bag atau pakaian kita ke dasar carrier. Yang kedua, kita masukin air di punggung carrier. Jadi usahain barang yang berat itu kayak air ini taruh di punggung carrier. Jadi bebannya itu ada di punggung gitu. Nah, di bagian depannya kita bisa isi nesting atau alat makan atau alat masak, apapun itu gitu. Nah, kita pakai 2 air. Kenapa? Biar seimbang gitu ya. Kemudian mengantisipasi kalau di sana tidak ada air. Ya, bagian tadi kan ada sela-selanya ya untuk air. Kita masukin alat makan atau alat kompor, alat masak dan lain-lain. Serta gas. Ponco, survival kit, fly sheet itu posisinya di paling atas dan center. Kenapa di paling atas? Karena jika itu terjadi, jika kita membutuhkannya, kita akan lebih mudah untuk mengambilnya jika barang itu berada di atas gitu. Karena kita kan nggak tahu ya cuaca di sana kayak gimana gitu. Kayak kita kan pasti kalau hujan butuh ponco gitu ya kok. Jadi ya si ponco itu gitu ya ditaruh di paling atas. Berdoa agar diberikan kelancaran, diberikan keselamatan sampai tujuan dan sampai balik lagi ke sini gitu. Berdoa dimulai. Sampai jumpa. Oke, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita ada di mana? Ada di Taman Bincarung. Nah, kita tadi udah sampai sekitar pukul 11.45. Kita melakukan sosial pedesaan. Gimana sih jalurnya di sini itu kayak gimana? Sejarahnya itu di sini kayak gimana? Itu petilasan tunggul Sakuliang. Jadi bikin pelaku itu di sini hingga menjadi tangkuban pelaku, terus gunung Langlang itu rantingnya. Tadi kita ngecek ulang lagi untuk Barang-barang kita sama alat-alat kita untuk persiapan pendakian kita gitu ya. Kita mau stretching dulu sebelum naik biar nanti kita gak tegang ototnya nanti. Ya itu. Kita mau lanjut untuk melakukan pendakian, tapi sebelum itu kita berdoa dulu. Ya, agar diberikan keselamatan dan kelancaran. Ya, berdoa dimulai. Berdoa tidak akan pernah selesai. Oke, kita lanjut.
finally pos 1. Pos 1 ada di ketinggian 1650. 1650 mdpl. Lumayan treknya, mantap banget. Kolaborasi antara apa teh? Manglayar sama Halo guys, kita lagi ada di pos 2 di ketinggian 1750 mdpl. Nah, kita rencananya mau bikin shelter atau bivak alami buatan manusia gitu ya. Bivak alami itu tuh bivak yang bahannya dari alam tapi kita buat sendiri gitu ya. Nah, rencananya di sini karena kita dapat info kalau misalkan di setelah pos 3 dan pos 4 itu lahannya itu kecil gitu. Dan di pos 2 ini tuh emang yang memungkinkan untuk mendirikan bivak gitu. Hai, kita udah sampai di pos 2. Lagi apa teh? Kita lagi istirahat dulu sebenarnya. Tapi di sini kita mau ngapain sih? Mau bikin shelter atau bivak gitu. Itu salah satu teknik dasar dari survival ya, teman-teman. Betul. Dari shelter, ya mungkin shelter itu perlindungan ya, nggak hanya tempat berlindung kayak rumah atau tenda atau apapun gitu. Nah, pakaian pun itu udah termasuk shelter gitu ya, salah satu perlindungan juga gitu ya untuk diri kita sendiri. Nah, kita mau sebenarnya di shelter itu ada 3 ya teh, 3 tipe. Yang pertama itu ada tipe yang sebenarnya itu dari alam sendiri gitu ya, buatan Kayak- alam kayak apa teh? tebing, Gua. gua, terus celah pohon. Nah, itu bisa disebut bivak yang emang dari alam. Yang kedua Ada bivak alami tapi buatan manusia. Nah, bivak alami tapi buatan manusia itu maksudnya bahannya itu dari alam tapi kita buat sendiri gitu. ya, Kita nyari. jadi kita mencari bahannya di alam gitu. Nah, ya sebenarnya alam itu baik sudah menyediakan gitu ya sumber daya alam. Cuman sebisa mungkin kita memanfaatkannya dengan baik gitu ya. Jangan sampai kita juga serakah gitu ya. Nah, iya gitu. Lalu yang ketiga adalah bivak buatan, ya emang buatan gitu. Itu emang kayak tenda, ponco, fly sheet itu emang udah khusus gitu ya, udah buatan gitu. Iya. Nah, tapi teman-teman kalau misalkan buat bivak alami ini tuh ya emang kalau kita lagi emang dalam keadaan darurat aja ya gitu. Jangan sampai kita buat bivak tapi enggak darurat gitu. Kan sayang gitu ya kalau kita Jangan- nembang pohon atau apapun itu gitu. jangan sampai kita ngerusak gitu ya. Stay tune ya, nanti kita lanjut ke kegiatan selanjutnya. Bye bye. Hai. Hai. Sekarang kita lagi mau ngapain nih? Mau nyari bahan-bahan untuk buat bivak alami. Yang pertama kita sekarang mau mencari-cari dulu bahan untuk Rangka. untuk Rangka. rangka bivaknya. Nah, itu bisa dari batang pohon, dahan, Mm-mm. ya kayu-kayu yang udah ini juga nggak apa-apa. Terus buat atapnya dan buat pinggir-pinggirnya kita bisa pakai daun, Ya, atau kayak apa sih? semak-semak, Ya, semak-semak gitu. semak belukar yang udah kering juga itu anget gitu ya untuk Bikin alasnya. bivak ya. Halo guys, kita mau bikin sling Sling webbing. webbing. Buat apa teh sling webbing? Buat memudahkan kita mencari bahan-bahan Ya, untuk buat membawanya bivak. kita biar Ya, lebih mudah buat gitu ya. bawanya. Yang pertama bagi 2 dulu bagian dari webbing. Sama Ini. sejajarin sama panjangan. Ya, boleh. Boleh. Kita ambil satu ujungnya dulu, kita bentuk seperti Simpul. ini. Set, set, simpul pita. Kayak segitiga gitu. Nah, kita udah dapet kayak gini. Ini tinggal Ujung yang satu ikutin jalur yang tadi kita masuk ya. Nih, kita ikutin aja jalurnya. sini. Set, sudah jadi. Sudah jadi. Ini nanti kita kalau mau bawa kayu atau apapun kita bisa tinggal Pakai sling webbing Slingnya. ini. Hai. Halo, Kita lagi ngapain? Orientasi medan untuk tahu gitu ya di sini ada bahan apa aja, terus untuk ya mencari tadi kan kita tujuannya emang mencari Bahan untuk membuat untuk bivak. membuat bivak. Halo guys, kita dapet apa sih ini, ada pohon yang udah tumbang gitu, kita manfaatin aja buat bikin rangkanya. Ini lagi nyusun buat rangkanya. Ini Sekalian kita, juga buat perapian ya. ya kita lagi ngumpulin bahan untuk rangka bivak, juga buat perapian. Untuk bahan kayu di sini emang
melimpah gitu ya. Bisa kayunya digunakan itu melimpah asal untuk kita kayu bisa bakar, memanfaatkan. untuk bikin rangka bivak juga banyak ya. Oh teman-teman, ternyata setelah kita explore kita nemu pohon pisang yang udah kering ya. dan itu bisa kita Nih. manfaatin buat tali. Hmm, Itu yang kering eh, mati. ini nih di atas ini, terus di sini juga ada daunnya kita mau gunain buat atap bivaknya. Terus apa namanya teh? Pelepahnya ya? Pelepahnya itu mau kita gunakan untuk tali. Kenapa teh? Hujan? Hujan dan bivaknya itu belum jadi gitu. Kita jadinya bikin tenda dulu karena tadinya mau bikin bivak alami itu kan, cuman karena bahannya itu tadi kita ngumpulin bahannya emang Lumayan lama lama. gitu, karena kan kalau nyari bahan itu naik turun gitu, nggak di Terus tempat. juga di sini tuh nggak satu tempat ada langsung gitu, jadi Ya, namanya Nyebar juga alam gitu, kan ya. kita nggak bisa memprediksi ya. Kalau misalkan di warung kan kita tahu tuh tujuannya di situ gitu, pasti ada gitu. Tapi kan kalau di alam kita susah gitu, susah memprediksi harus ada di mana atau di mana ya itu. Jadi kita harus orientasi medan dulu. jadi kita juga lumayan lama gitu nyari bahannya, dan ternyata sekarang hujan gitu, jadi kita mau nggak mau bikin tenda. Ini buat bahan bikin bivak sama buat perapian. Insya Allah cukup. Kan mie goreng. Mau apa? Mau makan. Halo guys, jadi ini udah hujannya udah reda. Kita mau lanjutin buat bivak alam. Ya. Ya. Atapnya udah jadi, udah gak ada yang bolong. Jadi udah dalam coba. Ya udah, ini dari dalam. Udah gak ada yang bolong, cuman ini kita kan emang ngambilnya daun yang nggak kurang bagus gitu ya. Daun pisang. Daun yang emang udah Sudah apa ya? Udah nggak akan bisa dipakai lagi gitu. daun yang tua, bukan daun yang muda-muda. Iya. Sekarang mah. Ya, lihat jadi. Jadi tips untuk membuat bivak Kerapatan. alam itu bahannya bivak. harus Banyak. banyak. Halo guys, kita udah jadi sih bivaknya. Nih. Alhamdulillah tertutup gitu ya. Alhamdulillah rapat. Ya, rapat. Kita sekarang mau lanjut apa? Tidur kalong. Ya, ayo kita mau aplikasiin tidur kalong. Kita mau lanjut tidur kalong di jam berapa? Jam 7. Sekarang jam 7 malam. Jam 7. Oke. Siap, kita mau bikin seat harness dulu. Habis itu kita langsung ke pohon yang udah ditentuin tadi siang. Kita udah nandain pohonnya tadi. Iya, tadi kita udah observasi dulu. Ya, dadah. Jadi Sekarang kita lagi mau ngelakuin pengaplikasian tidur kalong. Nah, yang tadi 2 tali webbing yang dibikin selinging itu, yang kesatunya buat disambungin ke badan kita menggunakan karabiner. Lalu yang satunya lagi kita bikin untuk Foot loop kaki. buat kaki. Sekarang aku udah ada di atas, tinggal masukin kakinya ke sini. Udah, selamat tidur. Bye.
Bye bye. Sampai cukup di ketinggian ya. Satunya masukin. Nah, sekarang kita telah melaksanakan pengaplikasian tidur kalong. Tapi ini Tigo sudah turun ke bawah. Sebenarnya buat apa sih teh tidur kalong itu teh? Untuk yang pertama untuk menghindari hewan buas ya. Jadi kita bisa memanjat pohon dengan cara pengaplikasian tidur kalong ini supaya si hewan buasnya itu tidak bisa mengejar kita gitu ya, menyerang kita. Jadi ini udah malam, terus kita mau buat perapian biar terjaga gitu ya Pertama kita kehanggatannya. menyimpan ranting apa ya? Tadi kan kita udah nyari kayu sama bahan. Semuanya. Iya, bahan untuk bivak itu, Untuk perapian juga. untuk perapian juga. Nah, ini dipisahin gitu ya antara ranting, terus dahan yang kecil, terus ini yang buat gede-gede. Karena biar itu buat mudah aja gitu ya kita masukinnya nanti ya. Iya, betul. Kalau terorganisir dengan baik kan Buat rapih ya awal ya. melihatnya ya. Iya. Ini masih ada sih kayu buat bahan perapian. Nah, sekarang kita lagi bikin apa? Perapian. Iya. Yeay, Pakai getah ini gini nih. sumber api udah ada sumber Nih. api guys. Tadi kita udah mengalah. Apa gitu? Tadi kita sudah mengambil ini di bawah. Mengalah ya. What is the meaning mengalah? Dah. Sekarang kita membuat perapian. Alhamdulillah perapiannya nyala. Yeay. Jam. Ini jadi nggak dingin. Iya, jadi nggak dingin. Kita lagi masak juga. Nih hujan, suara hujan. Mana sih kok nggak kelihatan hujan? Gimana caranya kelihatan hujan? Nah, ini sepatu basah. Nih hujan. Ini suaranya juga kedengeran. Kita lagi ngelakuin Di section hal pertama yang harus kita lakuin adalah menyamakan utara di peta dan dengan di utara di kompas. kompas. Ini kita udah menyamakan utara di peta sama di kompas. Coba dilihat ya. Ini ada US, UM sama UG. Ini kita nyamainnya sama UM, utara magnetis sama itu di kompas. Dah. Kemudian kita Mau akan nyari tempat bidik. Nah, setelah membidik, kita mendapatkan hasil. Kita cari back azimutnya. Setelah Iya. itu kita tarik garis lurus ya menggunakan protektor. Nah, kita dapat hasil tadi ngebidik Bukit Tunggul. Ini lagi hujan. Terus kita lagi neduh di bivak kita. Alhamdulillah, nih suaranya. Nah, di sini untuk zoologinya kita tadi nemuin apa ya? Ulat dalam pohon pisang. Itu bisa dimakan. ulat di daun pisang. Terus untuk botaninya sih baru ada pohon pisang. ya, pakis atau paku-pakuan. Terus apa lagi ya? Terus tadi ada di sini tuh banyak perkebunan warga gitu ya. Tadi ada pohon kopi, kebun kopi juga. Kebun kopi. Ada brokoli, kol, itu Banyak. karena punya warga gitu ya. Mungkin kalau selebihnya di jalur pendakian tuh ditemuinya banyaknya pohon pisang gitu. Nih, Banyak pohon pisang. di belakang itu pohon pisang. Terus ini banyak yang Treknya lumayan. Curam. terus kita ini juga sedang dalam perjalanan mencari botani dan zoologi ya Teh. Ini perjalanan mau ke pos 3. Kayaknya ini spot foto terakhir kita. Karena baterainya sudah habis. Iya. Dadah. Makasih, mungkin ini video terakhir.